Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ba'du. Kita masuk qaidatu ats-tsalitsah. Kaidah yang ketiga ya as-sunnatu ya takhsisu 'amil Quran. Sunnah itu datang ya mengkhususkan Al-Quran yang bersifat umum. As-sunnatu takhsisu 'amil Quran ya udah diterjemahkan sebelumnya. Wal 'amu huwa lafdhu dalun 'ala jami' ajza'i mahiyati madlulil lafzi, yaitu umum adalah ya lafaz yang menunjukkan atas seluruh bagian-bagian atau intisari ya maksud ya dari lafaz, yaitu mencakup seluruhnya ya. Misalnya makan, dikatakan makan ya, berarti makan ini umum, bisa jadi makan nasi, bisa makan ikan ya. Tapi tak kalau dia dikatakan makan ikan, sudah jelas jadi khusus dia enggak makan kecuali ikan, itu maksudnya ya. Contohnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Nah, bangkai di sini kata Allah seluruhnya haram. Apa itu bangkai? Adalah hewan yang halal dimakan dagingnya pada saat dia hidup, yang disembeli ya dalam keadaan syar'i. Mengucapkan bismillah, lehernya digorok. Nah, di sini lafaz al-maitatu umum, mencakup seluruh bangkai ya. Mau dia bangkai hewan yang di darat ataupun yang di laut. Wa huwa ulima fi kulli maitah, ini diketahui seluruh bangkai. Fa'atat sunnatu bi takhsisi maitah ya, bi takhsisi maitatil bahri bil hal bil hilli ya. Maka dikhususkanlah ini ya seluruh bangkai yang ada di di lautan dengan kehalalan. Maksudnya apa? Seluruh ayat mengatakan bahwasanya seluruh bangkai itu adalah haram kecuali bangkai yang ada di dalam laut atau sungai, berada di air dengan halal. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya fi ma'il bahri wa tuhuru ma'u wa hillu maitatuhu. Bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Ini menceritakan seorang sahabat ya, dia nelayan, dia bawa air sedikit di laut. Kalau dia wudhu dengan air tersebut, maka kekurangan untuk minum, sementara air laut tidak bisa digunakan untuk minum asin ya. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah adab seorang apabila tidak mengetahui, maka dia bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang air laut, wa tuhuru ma'u wa hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Itu bisa digunakan untuk berwudu. Nah, ahillu maitatuhu, dan bangkainya apabila hewan laut tersebut mati tanpa disembelih dengan cara syar'i. Hewan apapun itu, selama dia tinggal di dalam air tersebut, dia hidup di dalam air tersebut, maka halal dimakan. Maka Allah katakan seluruh bangkai haram, datang sunnah mengkhususkan kecuali bangkai-bangkai yang ada di air. Ya, hewan-hewan yang ada di air. Contoh yang kedua adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, Allah mewasiatkan kepada kalian, Allah beritakan kepada kalian terhadap anak-anak kalian untuk membagi warisan. Ya, bagi laki-laki itu seperti bagian dua orang. Kalau misalnya ada harta 4, anak laki-laki 1, anak perempuan 2, maka anak perempuan dapat 1 ya, dan anak laki-laki dapat 2. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, bagian laki-laki itu seperti bagian 2 orang perempuan. Nah, di sini umum.
ya amun fi kulli ya warasati, ya. Ini umum mencakup seluruh ahli waris, ya. Apakah seluruh ahli waris laki-laki itu dapat warisan, baik dia kafir atau dia membunuh ya orang yang memberikan dia warisan, yaitu ayahnya, ya. Fa'atat as-sunnatu bi takhsisi ya ba'dil warasati bi'adamil irfi. Maka datanglah sunnah dan mengkhususkan sebagian ahli waris tidak mendapatkan bagian. Fan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yarithu al-qatilu syai'an. Pembunuh, ya, misalnya ada ayah dengan anak. Karena ayahnya luar biasa, dia adalah seorang raja, memiliki harta yang banyak, ya. Maka anaknya mengkudeta ayahnya dengan membunuh ayahnya. Maka si anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Dan dalil yang lain, wan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarithu al-muslimu al-kafira wa la yarithu al-kafiru al-muslima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh, ya, seorang muslim itu, ya, mewariskan harta kepada orang kafir. Begitu juga orang kafir mewariskan harta kepada orang muslim. Nah, contohnya, ya, seorang ayah memiliki anak 4 orang. Salah satu dari anaknya itu keluar dari agama Islam, ya, karena menikah dengan wanita non-muslim. Lalu dia mengikuti agama istri. Maka yang mendapatkan warisan hanya 3 orang anak tersebut. Adapun anaknya yang nomor 4 tidak mendapatkan. Kenapa? Karena orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Itu dia. Contoh yang berikutnya adalah, ya, seorang anak lahir dalam keadaan kafir. Pada umur balik, dia mendapat hidayah sehingga dia masuk Islam. Lalu ayahnya yang masih kafir meninggalkan harta yang banyak. Maka anak tersebut tidak boleh mengambil harta ayahnya sebagai warisan. Karena orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Kenapa? Karena orang muslim itu mewarisi harta yang halal, dan harta yang halal itu tidak boleh kepada orang yang kafir. Ya, harta orang muslim hanya boleh kepada orang muslim. Adapun orang kafir tidak jelas. Mereka mencari harta semrautan yang halal dan haram campur baur. Oleh sebab itu orang muslim tidak boleh mewarisi, ya, harta orang kafir. Itu. Hubungan mereka adalah hubungan biologis. Adapun secara syariat, ya, mereka tidak terikat lagi dengan waris mewarisi. Naktabi al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.